Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semuanya baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Sekarang ibu akan cek daftar hadir kalian. Nanti yang ibu panggil namanya, tolong angkat tangan ya. Audia. Oke. Andi. Oke. Michael. Ya. Leli. Oke. Jenny. Kemana Jenny? Oh, semoga Jenny lekas sembuh ya. Nah, sekarang siapa yang tahu kita hari ini belajar apa? Ada yang tahu? Leli? Ah, iya, benar, Michael benar. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, setelah mempelajari jaringan tumbuhan, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah mempelajari jaringan tumbuhan ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan struktur jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Oke, sekarang kita akan lanjut belajarnya. Berikut PPT yang sudah Ibu sediakan. Tolong diperhatikan ya. Nah, kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Nah, berikut jaringan tumbuhan. Kita lihat dulu peta konsepnya ya. Nah, di sini ada pengertiannya, ada macam-macam jaringan, ada jaringan meristem, jaringan dewasa atau permanen, terus dibagi-bagi lagi. Sekarang kita mau lihat jaringan meristem. Nah, ini dia jaringan meristem. Pengertiannya yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Ciri-cirinya pastinya aktif membelah, selnya tipis, vakulanya kecil, inti selnya besar. Biasanya terdapat di mana ini jaringannya? Ya, di ujung pada tumbuhan. Oke. Nah, ada jaringan meristem apikal. Kita lihat dulu. Nah, jaringan meristem apikal itu berada pada ujung akar atau ujung daun. Jaringannya berfungsi dalam memanjangkan ujung akar agar semakin panjang dan dapat menembus tanah. Itu dia fungsi jaringan apikal. Jadi yang memperpanjang akar itu adalah jaringan apikal. Nah, sekarang ada jaringan meristem interkalar. Nah, jaringan meristem interkalar ini berada di dalam kambium, di nodus-nodus dan ruas-ruas batang. Contohnya yaitu pada rumput, tebu, dan bambu. Nah, tahu nggak nodus-nodus itu apa? Yaitu bagian dari ruas-ruas batang. Jadi satu ruas itu pasti memiliki nodus. Yang garis di bambu itu biasanya itulah disebut nodus. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita mau lihat jaringan dewasa atau permanen. Nah, di jaringan dewasa atau permanen ini di sini ada epidermis. Kita lihat. Nah, jaringan epidermis ini jaringannya yang terdapat di paling luar. Contohnya nih seperti kulit kita juga ada jaringan epidermis, yaitu contohnya pada manusia. Kalau di tumbuhan juga ada, setiap tumbuhan itu dilapisi dengan jaringan epidermis. Lapisannya hanya satu dan tidak memiliki klorofil. Ciri-cirinya itu tersusun dari sel-sel hidup, terdiri dari satu lapis, bentuk selnya itu kubus, dan bentuknya itu biasanya juga beragam, dan tersusun rapat dan tidak ada ruang di antar selnya, karena dia berfungsi untuk melapisi tubuh, baik itu tumbuhan maupun manusia. Nah, di epidermis ini ada modifikasi dari epidermis. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia modifikasi dari sel epidermis. Ada stomata.
ada spina duri. Oke, kita mau lihat dulu ya yang stomata. Oke, semuanya perhatikan ya slide-nya. Oke, kita lihat. Nah, apa itu stomata? Yang dimaksud dengan stomata adalah celah pada daun, bukan lobang ya, bukan berarti daunnya itu bolong, bukan. Jadi celah-celah yang terdapat pada daun ini, stomata ini bisa kita lihat menggunakan mikroskop. Nah, fungsi stomata sebagai media keluar masuknya gas pada daun. Oke. Nah, stomata ini terdapat pada bagian atas atau bagian bawah daun, dan biasanya paling banyak di bagian atas karena dia membutuhkan cahaya matahari seperti fungsinya yaitu pertukaran gas. Nah, ada spina atau duri. Nah, siapa yang tidak kenal duri? Pasti kalian semua kenal duri kan? Nah, jadi duri itu merupakan metamorfosis dari daun. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ada kuncup atau tunas yang keluar dari ketiak tumbuhan dan menandakan bahwa duri jenis ini berasal dari daun. Misalnya tuh contohnya pada kaktus. Ya, lihat deh kaktus, ada durinya kan? Nah, itu merupakan modifikasi dari daun. Oke. Nah, selanjutnya ada sel kipas atau bulipom. Nah, sel kipas ini juga kita bisa lihat menggunakan mikroskop. Daunnya harus dibelah terlebih dahulu dan dilihat bagian dalamnya, seperti gambar yang sudah ada di atas ini. Nah, itu merupakan sel kipas. Nah, nih, sel kipas itu berfungsi sebagai penyimpanan gas serta pembuka dan penutup daun. Biasanya itu pada tumbuhan yang menggulung. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu tumbuhan yang menggulung biasanya? Leli? Oke, benar, Audia. Putri malu, ya benar, itu fungsi dari sel kipas untuk menggulung daunnya. Nah, sel kipas ini juga biasanya terdapat rongga-rongga di antaranya, jadi dia strukturnya itu tidak rapat. Dia tidak tersusun rapat. Oke. Nah, selanjutnya trikoma. Nah, apa itu trikoma? Trikoma ini merupakan tonjolan modifikasi epidermis yang terdiri dari satu sel atau lebih. Biasanya digunakan sebagai ciri taksonomi familia. Nah, seperti contohnya nih, ada terong, terus ada rimbang. Itu mereka memiliki trikoma. Jadi, para taksonomi akan melihat itu sebagai ciri dari famili mereka. Jadi mereka masih keluarga dari Solanum. Oke. Sekarang kita lanjut ke parenkim. Nah, jaringan parenkim apa sih? Tuh, jaringan parenkim atau jaringan dasar merupakan jaringan terdapat pada seluruh tubuh tumbuhan. Fungsinya sebagai fotosintesis, sekresi respirasi, penyimpanan cadangan makanan dan air, sebagai penutup luka dan regenerasi. Nah, jadi jika ada tanaman yang terpotong, maka yang berfungsi untuk menutup lukanya yaitu jaringan parenkim. Semuanya mengerti? Atau ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Nah, parenkim juga dibagi dua, yaitu jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Kita lihat yang penyokong ya. Nah, jaringan penyokong itu atau kolenkim adalah jaringan yang dinding sel sekundernya tebal karena berfungsi untuk menyokong namun tidak berlignin. Apa itu lignin? Yaitu zat yang terdapat pada bagian luar tumbuhan yang fungsinya untuk melindungi tumbuhan juga, tapi kolenkim tidak berlignin. Nah, jaringan pengangkut. Kita lihat jaringan pengangkut. Ya, seperti kita tahu ada dua, yaitu xilem dan phloem. Kalau xilem itu jaringan yang berfungsi mengangkut air dan hara mineral dari dalam tanah. Selain sebagai pengangkut zat hara dan mineral, xilem juga merupakan jaringan penyokong karena dinding sel tebal dan berlapis lignin.
Nah, silem itu berlapis lignin dan bagian dia kokoh. Seperti yang kita kenal kayu, kayu merupakan jaringan dari silem. Oke. Phloem, kita mau lihat phloem. Jaringan phloem pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang berlangsung di daun. Nah, jadi bisa dibedakan ya fungsinya. Yang satu mengangkut zat hara dari tanah, yang phloem ini mengangkut hasil fotosintesis yang terdapat di daun. Terus, gimana cara kerja jaring ini mengangkut glukosa dari daun ke seluruh sel dalam tubuh tumbuhan. Jadi, phloem lah yang membagikan glukosa dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, kita mau lihat juga nih macam-macam jaringan parenkim. Nah, di sini ada jaringan parenkim palisade, yaitu merupakan penyusun mesofil daun dan biji, mengandung banyak kloroplas. Jadi, dialah yang memberikan warna hijau pada biji atau daun. Nah, kedua jaringan parenkim spons bersama-sama dengan parenkim palisade membentuk mesofil daun. Nah, jaringan parenkim bintang ini bentuknya seperti bintang, hanya di tanaman tertentu yang terdapat ini. Nah, selanjutnya ada jaringan parenkim lipatan, dan ini jaringan parenkim lipatan banyak mengandung kloroplas. Jadi tentunya pasti warnanya hijau. Nah, dari pembelajaran kita barusan, dimulai dari jaringan meristem, jaringan permanen atau dewasa, ada modifikasi dari epidermis, parenkim, ada jaringan pengangkut. Sekarang kita masuk ke pretest ya. Kita mau tes seberapa kalian mendengarkan atau mengikuti pelajaran hari ini. Hanya satu soal. Oke. Nah, berikut soalnya ya. Nah, ini dia. Proses fotosintesis di daun berlangsung efektif pada jaringan. Nah, fotosintesis yang efektif pada daun berarti jaringan apa? Di sini ada A sampai E, boleh dijawab. Ayo, siapa yang bisa? Ibu akan tulis namanya siapa yang bisa menjawab. Michael, kamu bisa menjawab? Audi? Ayo, siapa lagi? Oke, Leli mau jawab. Yang mana jawabannya? Kita lihat ya. Kamu bilang yang B. Salah. Oke, kita coba lagi. Kira-kira yang mana? Oke, Michael, kamu jawab yang mana? C. Oke. Kita jawab yang C. Wah, jawabannya benar. Oke, selamat ya Michael. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini mengenai jaringan tumbuhan sudah cukup. Dan sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah, sebagai kita akan mengetes seberapa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Ibu ucapkan terima kasih atas semuanya, untuk semuanya, karena sudah mendengarkan penjelasannya. Kita sudah belajar bersama-sama. Tolong ilmunya diingat-ingat, bila perlu dibagikan kepada teman-teman. Jika ada teman-teman yang tidak mengerti, oke, masih boleh bertanya. Ya, masih mau yang bertanya? Oke, jika sudah ada, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga semuanya yang Ibu berikan bermanfaat. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih.